Shalom sahabat-sahabat pendoa semua, salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Baik, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, amin. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Surga, Bapa kami yang mengasihi kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang tetap Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa hadir ke tempat ibadah kami hari ini ada dalam keadaan selamat. Bapa, sebelum kami melakukan ibadah kami, terlebih dahulu proteksi kami anak-anak-Mu dengan kuasa darah Yesus. Pengerja Yayasan Sola Gracia, proteksi dengan kuasa darah Yesus, bahkan bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, proteksi semua dengan kuasa darah Yesus sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami hari ini mau melakukan ibadah pengerja kami. Tuntun kami, ajari kami, urapi kami semuanya Bapa, agar kami betul-betul di dalam melakukan ibadah kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami yang ambil bagian di dalam ibadah ini, urapi kami semuanya, berkati kami, agar kami betul-betul dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa secara khusus Bapa bagi hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu hari ini. Berkati anak-Mu ini, urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya, hanya disampaikan tentang kebenaran firman Tuhan saja. Bagi kami juga yang mendengarkan firman-Mu hari ini, berikan kami kekuatan dan jadikan kami untuk mampu menghadapi di setiap pergumulan hidup kami di dalam hari-hari kami menjalani kehidupan kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami benar-benar layak mempermuliakan Tuhan pada hari ini. Dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kita merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, amin. Walaupun kita saat ini beribadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya tidak berubah. Amin. Amin. Baik, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita naikkan ucapan syukur kita lewat penyembahan ini bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Benar Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa untuk melakukan mukjizat dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami secara totalitas ke tangan-Mu, kami aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Mari saudaraku, kembali kita naikkan pujian ini.
dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu.
ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya oleh salib-Mu yang sudah memenangkan kami di dalam Kristus Yesus, kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terimalah pengagungan ini ya Tuhan. Karena semua ini kami naikkan ke dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah menyembah Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah, yang kami puji, yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu terhadap kami. Hingga saat ini kami boleh tetap sehat, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu. Terlebih dahulu suci kuduskan hati kami, agar kami layak menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah kiranya Bapa Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik dan tepat dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi di atas bangsa kami. Berikan mereka kepintaran Bapa. Apapun yang mereka putuskan adalah yang terbaik bagi semua rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Bapa untuk saat ini pemerintah mengucurkan dana-dana untuk masyarakat. Biarlah setiap dana-dana yang telah dikucurkan itu Bapa boleh diterima oleh setiap orang-orang yang memang layak untuk menerima dana-dana sosial itu. Berkati Bapa tangan-tangan yang melakukannya, dan berkati juga setiap masyarakat yang boleh memperoleh dana-dana itu, agar mereka mempergunakannya yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kami. Kami bermohon Engkau berbelas kasihan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa yang memberikan mereka pertobatan, sehingga mereka boleh berbalik dari setiap kejahatan mereka, dan boleh mereka dapat melakukan yang baik di hadapan-Mu. Berikanlah mereka kesempatan Bapa, agar mereka juga dapat memperbaiki kehidupan mereka. Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, kami juga tetap berdoa bagi semua tim medis yang boleh bekerja di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan orang-orang yang menderita COVID. Tolong mereka Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, mampukan mereka Bapa melakukan setiap tanggung jawab mereka untuk mengobati setiap pasien-pasien COVID yang saat ini berjuang Bapa untuk mendapatkan kesembuhan. Kiranya tangan pengasihan-Mu yang selalu menyertai tugas-tugas mereka. Bapa, inilah doa-doa kami, tapi kami juga berserahnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa atas kehidupan bangsa kami, atas kehidupan keluarga kami, dan atas kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Ampunkan kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mendapatkan setiap jawaban atas doa-doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Seluruh saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada saat ini, kita akan sampai kepada perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sebentar Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan kami di sesi ini. Kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, memperkuat persekutuan kami di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah komunitas kami. Berkatilah ya Tuhan perenungan yang akan kami sampaikan. Kiranya Tuhan meneguhkan kami, memampukan kami untuk tetap setia berjalan dalam jalan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan sesi ini dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat satu tema karena memang selama pandemi COVID-19 ini saya nggak tahu bagaimana banyak orang sebenarnya mulai kehilangan sebuah persekutuan yang intim di tengah keluarga. Bahkan menurut beberapa pengamat bahwa ada banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi selama pandemi COVID-19. Sebab apa? Sebab memang setiap orang fokus di keluarga, tidak keluar rumah, dan kemudian akhirnya muncul friksi akibat daripada kebosanan. Karena apa? Makin lama tetap bersama dengan keluarga, mereka mulai merasa kejenuhan, merasa bosan, dan tidak mendapatkan satu hal yang membuat jiwa mereka fresh. Dan kemudian akhirnya perselisihan pun muncul, kekerasan dalam rumah tangga pun keluar. Sehingga ketika melihat hal itu, maka saya mencoba mengangkat hari ini sebuah tema, 8 keuntungan berdoa bersama dengan anggota keluarga. 8 keuntungan berdoa bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa memang merupakan satu hal yang sebenarnya penting sekali untuk dilakukan. Tidak hanya secara pribadi tapi juga bersama dengan anggota keluarga. Apa sih keuntungannya ketika kita berdoa di tengah-tengah keluarga? Keuntungan yang pertama itu adalah apa? Membuat keluarga lebih bersyukur kepada Tuhan. Satu unsur doa itu adalah pengucapan syukur. Memang ada pujian, memang ada pengucapan syukur, memang ada permohonan pengampunan dosa, bahkan ada juga permohonan dalam doa syafaat. Tapi saya mau fokus ke satu unsur doa, yaitu pengucapan syukur. Apa sih untungnya orang mengucap syukur? Ketika orang mengucap syukur, saudara, dia merasa bahwa hidupnya itu cukup. Ketika dia mengucap syukur, saudara, maka dia merasa bahwa ada tetap jalan keluar, ada pribadi yang menemani dia di tengah masalah, di tengah konflik, sehingga dia mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur akan selalu merasa bahwa tetap ada hal yang baik di tengah keadaan yang paling buruk. Itu bedanya dengan orang yang gak pernah mengucap syukur. Dia tidak pernah merasa puas. Sudah punya mobil 1 minta 2, sudah punya mobil 2 minta 3, sudah punya istri 1 minta 2, akhirnya betul-betul hidupnya pun kacau balau. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kepada Tuhan membantu kita untuk menyadari betapa Tuhan sudah memberkati kita. Mengucap syukur lewat doa membuat kita lebih berbahagia. Mengucap syukur membuat kita lebih menikmati berkat-berkat itu. Mengucap syukur membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu penuh kasih. Itu keuntungan yang pertama ketika kita berdoa bersama di tengah-tengah keluarga. Keluarga, bapak, ibu, dan anak-anak menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Dan dari mengucap syukur, mereka lebih berbahagia, mereka lebih menikmati hidup, dan hidup mereka pasti akan feel satisfied. Keuntungan yang kedua, doa bisa membawa semua anggota keluarga mengalami pertumbuhan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak mau menjadi sebuah tanaman bonsai. Bapak Ibu tahu bahwa ketika seorang menaruh tanaman yang besar sekali
dan kemudian itu ditaruh di sebuah pot dan kemudian diikat beberapa bagian dari tubuhnya, sehingga ketika sudah berapa tahun pun maka pohon itu tidak pernah bisa mengalami pertumbuhan dan tidak juga bisa menghasilkan buah. Sebab apa? Sebab memang pertumbuhannya itu diperlambat, dipersulit, dan tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak mau seperti orang percaya versi bonsai. Kita mau bahwa anggota keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, bahkan kita pun terus mengalami pertumbuhan. Nah, dan kemudian yang kedua yang membuat pertumbuhan itu bersama itu adalah kehidupan doa bersama. Kita mulai bertanya kepada sesama anggota keluarga, apa kira-kira rintangan yang membuat mereka mengalami gangguan ketika mereka bertumbuh. Pentingnya doa bersama. Orang yang betul-betul faham tentang visi keluarga bersama ke depan tentu akan kuat dalam kehidupan berdoa bersama. Mereka terus bertumbuh, anak-anak terus mengalami pertumbuhan, dan ayah ibunya juga mengalami pertumbuhan. Sebab apa? Sebab mereka sadar bahwa pertumbuhan adalah satu hal yang sangat diperlukan, yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Ini keuntungan yang kedua. Doa bisa membawa semua anggota keluarga mengalami pertumbuhan rohani. Kita masuk kepada keuntungan yang ketiga. Doa membangun ikatan yang kuat antara keluarga dan Tuhan. Saya teringat akan kehidupan tokoh reformator kita, Martin Luther. Dia mengatakan bahwa tiada hari tanpa doa di tengah-tengah keluarganya. No Bible, no breakfast. Kebiasaan berdoa bersama dengan keluarga akan membangun ikatan yang kuat di antara setiap anggota keluarga dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dan setiap orang dalam anggota keluarga akan selalu mengingat bahwa menempatkan Tuhan di tengah keluarga itu adalah prioritas. Anak berserah kepada Tuhan, ibu berserah kepada Tuhan, ayah berserah kepada Tuhan, sehingga kita melihat bahwa keluarga ini betul-betul terikat kepada Tuhan. Doa membangun ikatan yang kuat antara keluarga dan Tuhan, itu adalah keuntungan ketiga ketika keluarga tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keuntungan yang keempat yakni doa bersama keluarga bermanfaat untuk kesehatan. Sebuah studi mengatakan bahwa doa bersama bisa menurunkan tingkat depresi dan mengilhami seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih murah hati. Semakin rendah tinggi tingkat stres kita, maka ternyata kebahagiaan dan kepuasan hidup itu akan naik. Itu hasil sebuah studi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa sih doa bersama keluarga bermanfaat untuk kesehatan? Tidak usah jauh. Mari kita coba rasakan dulu apa yang terjadi ketika kita menaikkan doa kita. Yang pertama, ketika kita berdoa maka relaksasi akan terjadi. Ketika kita berdoa ada sebuah keindahan percakapan yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan.
Ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua, maka kita merasakan bahwa Tuhan betul paham dengan persoalan kita di tengah pergumulan kita. Ketika kita berdoa, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau katakan bahwa Tuhan juga mau tolong kita pada pergumulan kita, sehingga hasil daripada ketika kita berdoa itu, maka tingkat imunitas kita juga akan naik. Dan kita akan semakin sehat. Keuntungan yang keempat dari 8 keuntungan berdoa dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kelima, doa bisa menyatukan perbedaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika anak semakin bertumbuh, mereka punya pikiran sendiri. Mungkin ketika orang tuanya sudah mulai memasuki umur 50 tahun, sementara anak memasuki usia 25 tahun, perbedaan tentang penglihatan, perbedaan tentang apa yang mereka alami pasti beda. Sehingga banyak orang tua selalu bilang begini, kalau kami dulu di masa cakap corona, adik kami marendam dulu dan sekarang pasti beda. Ketika perbedaan pendapat itu terjadi dan masing-masing bilang bahwa ini yang paling betul, pemahaman kami yang paling tepat, dan ayah ibunya bilang tidak, bahwa saya sebagai pemilik daripada figur otoritas di tengah keluarga ini, kamu harus dengarkan saya. Kita bisa lihat semuanya akan semakin kacau balau. Tapi ketika mereka berdoa bersama dan Tuhan hadir di tengah persekutuan mereka bersama, cara yang mereka tempuh adalah apa? Saling menghargai, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mengoreksi, dan saling mengampuni pula. Itu hebatnya ketika kita berdoa bersama. 5 keuntungan. Dan kita akan masuk pada keuntungan yang keenam. Doa mengajarkan anak untuk lebih dahulu mencari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak percaya, coba kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, kenapa banyak sekali akhirnya pribadi-pribadi di anggota keluarga kita lebih suka mendengarkan pembicaraan orang lain daripada berbicara dengan keluarga dalam sebuah persekutuan yang intim. Kenapa lebih banyak ibu akhirnya suka bicara dengan ibu-ibu orang lain dan kemudian mereka ngerumpi, sesudah ngerumpi mereka menggosip? Kenapa para bapak lebih banyak suka duduk di kedai kopi dan anak-anak lebih suka gabung dengan gengnya mereka? Sebab apa? Tidak ada hal yang prioritas di tengah-tengah keluarga. Akhirnya ibu-ibu menggosip, banyak arisan, untuk apa? Untuk melupakan pergumulan, dan bapak-bapak akhirnya lebih banyak ngerumpi kumpul-kumpul di kedai, dan kemudian akhirnya mereka lupa pulang ke rumah, dan anak-anak akhirnya melakukan apa yang mereka mau, sebab mereka sudah betul-betul tidak punya tujuan yang jelas. Saya mengajak kita untuk membuka dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan untuk kita semua. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu intensitasnya.
Seandainya pengajaran firman Tuhan tetap diajarkan di rumah, maka Bapak Ibu saudara-saudaraku, anak-anak akan tetap mencari Tuhan. Si bapak akan mencari Tuhan, si ibu akan mencari Tuhan. Doa membuat kita akhirnya bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Keuntungan yang keenam. Kita akan masuk kepada keuntungan yang ketujuh. Doa memampukan keluarga mengadopsi cara pandang Tuhan. Ini saya pikir hal yang cukup keren. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, doa yang sangat dalam, doa bersama dengan keluarga yang sangat sungguh akan membuat setiap orang dalam keluarga selalu mengatakan kita akan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita akan menantikan bagaimana Tuhan bertindak atas kehidupan kita. Mereka terus mengadopsi hal-hal yang positif yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah sejarah Alkitab yang mereka baca. Sehingga mereka betul-betul akhirnya sama seperti ketika Yesus bilang, apabila orang menampar pipi kirimu, maka berikan juga pipi kananmu. Kan hebat Bapak Ibu. Ini kan sudut pandang yang berbeda. Kalau manusia bilang bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, anak Tuhan akan bilang, apabila orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Mari kita mulai mengadopsi cara pandang Tuhan. Dan ternyata memang sepanjang sejarah Alkitab kita melihat bahwa ada begitu banyak pandangan-pandangan Allah yang berbeda dengan pandangan dunia ini. Ini hal yang ketujuh. Doa memampukan keluarga mengadopsi cara pandang Tuhan. Kita akan masuk hal yang ke-8, ya, keuntungan berdoa bersama dengan keluarga. Doa keluarga akan menjadi warisan kekal. Kalau kita meninggalkan warisan di dunia ini, begitu banyak manusia di dunia ini berkelahi gara-gara harta warisan. Masing-masing minta porsi yang lebih besar. Masing-masing minta bagiannya harus yang diutamakan. Tapi dengan berdoa kita akan meninggalkan warisan kekal. Melalui doa kita terbuka terhadap intervensi Allah yang membentuk karakter seluruh anggota keluarga, membuat kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Hal inilah yang menjadi warisan kekal yang mau kita berikan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita. Luar biasa. Membangun kebiasaan doa kepada anak-anak adalah tugas yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena dengan itu anak di masa dewasanya tidak akan tersesat dari imannya dan terjerumus pada pergaulan dunia yang buruk. Hari ini di tengah kita belajar duduk diam bersama dengan topik pembahasan 8 keuntungan berdoa bersama dengan keluarga. Saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk mengevaluasi diri kita kembali. Saya dan saudara mengevaluasi hidup kita. Seberapa jauhkah kita sudah menerapkan doa bersama sebagai sebuah prioritas utama dalam kehidupan keluarga. 8 keuntungan berdoa bersama dengan keluarga. Tuhan meneguhkan, Tuhan memberkati kita semua. Dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk perenungan firman Tuhan. Kami kembali diperingatkan bahwa doa itu adalah napas daripada kehidupan orang percaya.
Doa merupakan sebuah prioritas yang harus kami pertaruhkan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami semuanya untuk melakukan kehidupan doa bersama di tengah-tengah keluarga kami. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menerima urapan dari Tuhan untuk dapat kita pakai 1 minggu ke depan di dalam kita menjadi penopang doa syafaat bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi kepala kami, urapi pikiran kami supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus yang senantiasa setia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Tuhan, urapi kedua mata kami supaya mata kami senantiasa tertuju kepada kemuliaan Tuhan, dan kami bisa melihat bagaimana begitu banyak tuayan-tuayan yang siap dituayan dibawa kepadamu, supaya mereka mengaku dengan lidah bibir mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami supaya kami bisa membedakan roh dunia ini dan roh yang dari Tuhan, dan kami mampu membedakannya dan kami dapat menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami supaya kami bisa membedakan suara dunia ini dan suara Tuhan, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan atas petunjuk dan atas pekanya kami mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Tuhan, urapi mulut lidah bibir kami supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan shalom, perkataan berkat. Segala perkataan kutuk kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tengkuk kita. Kita oleskan minyak, urapi tengkuk kami Tuhan, otak kecil kami, supaya memori-memori buruk, intimidasi iblis tidak menguasai pikiran kami, tidak menguasai memori kami, tapi memori yang indah persekutuan dengan Tuhan, itulah yang senantiasa ada di memori kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan, urapi kedua tangan kami supaya tangan kami senantiasa siap dengan tangan untuk melayani setiap orang yang membutuhkan topangan, setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami supaya hati kami seperti hatimu Kristus yang penuh dengan belas kasihan, yang senantiasa berempati kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Tuhan, urapi pusar kami supaya setiap kutuk-kutuk dari leluhur kami, nenek moyang kami, tidak ada yang mengena kepada keturunan kami, tidak mengena kepada kami. Semuanya kutuk-kutuk kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus, tetapi kutuk diubah menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kaki kita. Tuhan, urapi kedua kaki kami supaya kami benar-benar fokus melangkah kemana Tuhan suruh kami untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Setiap kami melangkah, kami percaya Tuhan akan menopang kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, di dalam setiap pelayanan kami, urapi tumit kami Bapa. Begitu banyak kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang ingin mengintimidasi kami. Semuanya kuasa-kuasa roh jahat, penghulu-penghulu di udara, tidak ada yang mengena kami, tidak ada serangan balik. Semuanya kami kebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendapatkan urapan. Kau sudah mengurapi kami dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami. Kami sudah terima urapan-Mu Tuhan, dan kami siap untuk dipakai melayani di dalam 1 minggu ke depan, menjadi berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, inilah kami sudah siap Engkau pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Kita yang sudah diurapi Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat yang ada di udara. Oleh karena itu, marilah kita bentengi diri kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran,
berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas dan ikuti saya. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Aku percaya Yesus sudah mengurapi aku dan aku akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan aku akan menyuruhkan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Aku mau bersorak-sorai, memuji-muji, memuliakan Tuhan dengan menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Untuk mengakhiri acara ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan di penghujung acara kami dalam doa pengerja ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjalankannya di dalam setiap langkah kami. Bapa, berkati semua kami pengerja-pengerja Sola Gracia, pendoa Sola Gracia, dan jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, lindungi kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami bisa aman di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain di dalam acara ini. Kiranya tangan Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.